Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan, mendengarkan firman Tuhan melalui Renungan 79 hari ini. Bacaan kita sampai pada Yosua pasal 1. Saya membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan hari ini, lanjutkan. Puji Tuhan, observasinya tokoh di dalamnya ada Tuhan Allah dan Yosua. Perbincangan atau peristiwa ini adalah saat Tuhan mengutus Yosua untuk siap menjadi pemimpin Israel menggantikan Musa. Interpretasinya, menggantikan kepemimpinan seseorang tentu saja bukanlah sesuatu hal yang mudah atau sesederhana yang kita pikirkan. Mungkin untuk orang-orang tertentu menjadi pemimpin itu sebuah impian atau menjadi sebuah ambisi. Harus menjadi orang yang nomor satu, harus orang yang paling tinggi kedudukannya dan lain sebagainya. Ya, menjadi seorang pemimpin, menduduki kepemimpinan, ya, ini adalah merupakan sesuatu tanggung jawab yang sangat besar. Itu sebabnya kalau kita melihat berbicara tentang pergantian kepemimpinan bangsa Israel waktu itu dari Musa kemudian dialihkan kepada Yosua, ini adalah juga merupakan bagian rencana besar Tuhan. Karena saya percaya ketika Tuhan sudah menunjuk seseorang untuk menjadi seorang pemimpin, maka Tuhan itu juga akan memberikan kepercayaan itu sebagai tanda kasih-Nya. Juga kepercayaan yang dianugerahkan itu Tuhan tahu bagaimana orang tersebut itu mampu untuk bertanggung jawab atasnya. Nah, bagaimanakah Yosua? Yosua ini kalau mungkin secara manusia dia bisa merasa kok tiba-tiba Musa mati, kok tiba-tiba Musa harus meninggalkan dirinya. Sekalipun kalau kita melihat keberadaan dari Yosua waktu itu kurang lebih 40 tahun mendampingi Musa, ya, menjadi asisten pribadinya, memimpin bangsa Israel, tentu saja tahu segalanya, ya, tahu seluk-beluk atau seperti apa pengorbanannya atau seperti apa pekerjaan keras yang sudah dilihat oleh Yosua ini. Sehingga pada saat ini dalam pembacaan ini Yosua ini harus menggantikan Musa, ya, karena Musa meninggal atau mati di ayat 1. Kita tahu Musa ini pemimpin besar yang memimpin bangsa Israel, bisa dibilang bukan pemimpin yang sembarangan, ya, bukan pemimpin yang recehan gitu, ya, tetapi pemimpin yang berdedikasi, pemimpin yang bahkan kalau kita melihat setiap permohonannya, setiap apa yang dia hadapi, dia selalu berjumpa dengan Tuhan, menemukan diri dengan Tuhan untuk meminta petunjuk Tuhan. Ini luar biasa. Sehingga kalau kita lihat cerita atau kisah tentang kepemimpinan Musa adalah kepemimpinan yang besar, yang luar biasa, bahkan itu sampai melegendarisnya sampai sekarang. Waktu kita membaca, kita yang membaca di akhir zaman ini pun diberkati oleh kepemimpinan seorang Musa, ya. Nah, Yosua ini tentu saja sebagai manusia dia merasa takut, dia merasa gentar karena menggantikan
pemimpin yaitu Musa memimpin bangsa yang besar, bukan bangsa yang kecil. Mengurus, memimpin orang banyak tentu saja harus menghadapi pemikiran-pemikiran orang banyak juga. Keinginan-keinginan orang banyak juga. Ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Harus bisa merawat, bisa ngemong orang Jawa bilang ya. Nah, ini yang ditakutkan oleh Yosua. Bukan sesuatu perkara yang mudah menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin bangsa yang besar. Nah, apa yang harus diperjuangkan? Perjuangan Yosua ini melanjutkan kepemimpinan Musa itu, yaitu di ayat 1, dia harus memiliki kesiapan hati. Orang itu menjadi seorang pemimpin kalau tidak siap hatinya, maka dia tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya sebagai seorang pemimpin ya. Jadi hatinya harus siap terlebih dahulu ya. Di ayat 1 di situ dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Nah, kematian Musa tentu tidak ada yang bisa memprediksikannya ya. Tidak ada juga yang bisa menahannya. Kalau boleh jangan meninggal sekarang gitu ya. Kalau ditanya, saya belum siap. Tidak ada yang siap kehilangan seorang pemimpin, seorang yang dikasihi, seorang yang dihormati. Tidak ada yang pernah berkata siap ya. Nah, semua itu harus terjadi. Dan Yosua tidak bisa mengelak begitu saja untuk mengabaikan umat Israel berjalan tanpa pemimpin. Sementara selama 40 tahun itu Yosua lah yang mendampingi Musa untuk memimpin bangsa Israel. Jadi mau tidak mau Yosua itu harus menyiapkan diri sebagai seorang pemegang tongkat estafet berikutnya menjadi pemimpin bangsa Israel. Mau siapa lagi? Umat-umat Israel pun mungkin melihat hanya Yosua yang pantas selain penetapan Tuhan ya, pengutusan Tuhan ya, karena memang Tuhan sendiri yang mengutus Yosua. Musa telah mati, maka bersiaplah kata firman Tuhan. Jadi siap tidak siap ya, meskipun kalau kita mungkin mengaplikasikan dalam hidup kita ya Bapak Ibu, kamu sekarang harus menjadi pemimpin itu mungkin kalau saya menjadi sesuatu tegangan tinggi ya, tiba-tiba harus menjadi seorang pemimpin. Bangsa Israel pun melihat waktu itu karena hari-hari bahwa Yosua ini bersama dengan Musa. Jadi sudah sepantasnya Yosua lah yang akan menggantikan Musa ya. Selain dari apa yang ditetapkan oleh Tuhan ini ya. Tentu ini tidak mudah, secara hati butuh mental, butuh kesiapan dari dalam dirinya Yosua. Butuh perjuangan untuk berkata, baik saya siap. Itu tidak semudah mengatakan ya. Karena harus melalui proses yang luar biasa. Harus melalui perjuangan yang luar biasa. Sampai bisa berkata, ya saya bersedia. Ya. Yang kedua adalah kesiapan hati dari Yosua ini untuk mengikuti firman Tuhan. Kalau selama ini ya di ayat 1b ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa, itu demikian. Nah, sebelumnya yang selalu mendengarkan firman Tuhan itu siapa? Tuhan selalu berbicaranya kepada siapa? Sebelumnya Tuhan selalu berbicara kepada Musa. Yosua hanya mengikuti apa kata Musa. Demikian juga pemimpin-pemimpin Israel, tua-tua Israel. Mereka hanya akan melakukan apa yang dititahkan Musa karena Musa mendengar perintah. Mendengar perintah itu dari Tuhan. Ya. Nah, tapi sekarang Yosua sendirilah yang langsung mendengarkan perintah Tuhan itu, firman Tuhan itu. Jadi dia harus bersedia mengabdi, menundukkan diri dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan kalau dia mau berhasil menjadi pemimpin bangsa Israel. Berikutnya, yang ketiga adalah melakukan seperti yang Musa lakukan. Itu di ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kalau kita melihat bagaimanakah Yosua ini, dia harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa ini selalu dengar apa yang dikatakan Tuhan.
kemudian apa yang dia dengar dari Tuhan, dia sampaikan kepada umat-umat Israel. Demikian juga bahwa Yosua ini juga apa yang dia dengar, dia juga sebagai pemimpin yang akan menyampaikan kepada umat-umat Israel, ya, melakukan seperti yang dilakukan oleh Musa sebelumnya. Itu sebabnya bahwa Yosua ini harus benar-benar mendengar Tuhan dan mengikuti pimpinannya. Kira-kira Yosua juga ada perasaan takut tidak, ya? Dia pasti juga takut. Yosua mendengar setiap janji-janji Tuhan. Bagaimana ketakutannya juga memimpin orang banyak ini. Bagaimana kalau misalnya Yosua juga bisa saja dibanding-bandingkan dengan Musa, pemimpin sebelumnya. Oh, Yosua kok ternyata tidak seperti Musa. Yosua cara berbicaranya, cara pimpinnya mungkin tidak persis karena orang yang berbeda, punya kepribadian yang berbeda, tetapi yang menjadi kesamaan yang harus sama seperti Musa adalah Yosua harus mendengar apa kata Tuhan, seperti Musa dulu juga selalu mendengar apa yang dikatakan Tuhan kepadanya memimpin bangsa Israel. Perintah Tuhan bagi Yosua, sebagai manusia dia memiliki ketakutan tersendiri, tetapi firman Tuhan memerintahkan kepada Yosua demikian di ayat 9, jangan takut, Allah menyertai, ya. Di ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa memperkatakan firman, itu di ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Selanjutnya perintah Tuhan kepada Yosua juga harus bertindak hati-hati di ayat yang ke-8, ya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kita lihat janjinya Tuhan, ya. Kalau Yosua mendengarkan perintah Tuhan, maka ada janji Tuhan, yaitu tetap di ayat yang ke-8 dikatakan begini, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa Bapak Ibu. Ketakutan sebagai manusia tentu saja ada. Saat ini mungkin kalau kita lihat, saya belum berhasil, saya belum mengalami sesuatu, saya belum meraih sesuatu, ya. Atau mungkin kita berpikir, apa yang aku kerjakan sekarang ini warisan dari orang tua saya, melanjutkan usahanya papa saya, melanjutkan usahanya ibu saya, ya, nenek moyang saya. Ini usaha keluarga yang harus saya lanjutkan. Mungkin ada ketakutan, kalau dulu bisa menghasilkan berlipat-lipat, sekarang ini semuanya sepi, aduh saya takut, bagaimana saya harus melanjutkan perjuangan usaha keluarga saya ini. Kita lihat janji daripada firman Tuhan kepada Yosua adalah jangan takut. Kalau semuanya itu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, maka Yosua itu mengalami keberhasilan. Ya, jadi keberhasilan Yosua melanjutkan kepemimpinan Musa adalah dengan taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Percaya akan penyertaan Tuhan dan berpegang pada janji Tuhan. Aplikasinya, apa yang harus kita lakukan bagi kita Bapak Ibu? Terus maju. Kerjakan apa yang dipercayakan Tuhan saat ini. Lanjutkan apa yang baik sebelumnya, tetap dipertahankan. Percaya Tuhan turut bekerja di dalam kita yang akan membawa kita keberhasilan, kemenangan, meraih tujuan seperti tujuannya Tuhan. Filipi 2 ayat 13 sampai 15. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita bersyukur bahwa Allah itu memberikan petunjuk kepada kita. Kita disuruh melanjutkan pekerjaan. Kita disuruh untuk berjuang, ya, meneruskan perjuangan, apakah itu
perjuangan melanjutkan kepemimpinan orang tua, melanjutkan usaha orang tua, terus maju, kerjakanlah. Yang terpenting adalah kalau mau kita sukses, mau kita berhasil, taat sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Itu saja. Tuhan meminta kita tetap ada di dalam kendalinya Allah, maka kita pasti akan berhasil. Berhasil menurut pemandangannya Tuhan, itu akan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Haleluya. Kita bersyukur buat firman Tuhan, buat kita hari ini. Mari kita terus maju. Karena kekuatan Allah ada bersama dengan kita, Allah turut bekerja di dalam kita, dan kita diberikan kemampuan, kekuatan karena penyertaannya sempurna. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur, dan apabila Bapak Ibu diberkati akan penyampaian renungan setiap harinya, maka Bapak Ibu dapat menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bersyukur, terima firman ini dengan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena firman-Mu, ya dan amin. Tolong agar kami umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai, untuk terus mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Asalkan kami tetap menguatkan hati kepada Tuhan, membawa hati kami tetap terhubung dengan Tuhan, maka kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan akan nyata, dan kami akan mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami umat-umat-Mu untuk taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik, tidak suka memfitnah, tidak suka bertengkar, namun selalu ramah, bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Terima kasih, kami bersyukur, terima firman Tuhan ini dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.